Saudari-saudaraku yang terkasih, dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan peziarah. Keberanian suci itu mestinya mengasihi, berani mengampuni, berani menunjukkan kebenaran, dan berani menjadi terang di tengah kegelapan. Sebelum kita memulai permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Penyayang, kami sungguh bersyukur karena kami anak-anak-Mu telah Engkau berikan kekuatan, keberanian untuk selalu mewartakan kasih-Mu. Ajarilah kami agar kami menjadi tulus dan benar di dalam hidup kami, dan ajarilah kami kebijaksanaan-Mu, agar kami sungguh mewartakan cinta kasih dan bukan kecemburuan dan bukan pula kebencian. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sekali lagi saya ucapkan selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Di dalam persiarahan hidup, kita sering mendengar, kita sering bahkan terkadang kita ikut ambil bagian di dalamnya, menghasut orang karena kebencian, karena kecemburuan. Kadang juga kita mudah menghakimi orang tanpa lebih dahulu mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi. Hari ini di dalam Kisah Para Rasul memberikan gambaran bagaimana keberanian suci itu dihidupi oleh Stefanus yang telah menjadi martir karena membela kebenaran, karena tetap berpegang teguh pada imannya. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ada hal yang menarik untuk menjadi refleksi bagi kita hari ini dari Stefanus. Stefanus mengajarkan kepada kita untuk menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Sungguh sangat istimewa karena Stefanus diperkenankan melihat kemuliaan surgawi secara langsung sebelum ia menghadap Bapa. Bahkan ia di dalam ketakutan, di dalam ancaman, ia tetap berdoa, "Ya Tuhan, kuserahkan rohku kepadamu." Dan hal yang lebih menarik lagi, Tuhan janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka. Yang mungkin bagi kita begitu sulit. Bahkan hanya kesalahan kecil kita sampai berkata, sekali silahkan, 2 kali silahkan, 3 kali jangan harap saya bisa percaya dan memaafkan kamu lagi. Itulah yang sering terucap di dalam diri kita. Bahkan kita ikut menghakimi bahwa mereka perawat, mereka dokter, mereka yang bekerja di dalam rumah sakit itu adalah ancaman bagi kita. Maka kita mesti mengisolasi semua atau menjauhkan atau bahkan mengusir. Sesuatu kejadian yang bagi saya pribadi sangat memilukan ketika mendengar berita bahwa seorang perawat diusir dari tempat kosnya karena dia bekerja di rumah sakit dan mereka takut tertular. Di manakah iman kita? Di manakah kebenaran itu? Di manakah keberanian suci yang didasarkan pada iman? Saudari-saudaraku yang terkasih, jadi benarlah apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Injil Yohanes pada hari ini. Kita lebih sering mencari tanda-tanda fisik, dan kita pun percaya dengan tanda-tanda fisik atau fakta-fakta fisik yang berada di dalam surat kabar, di dalam media, yang belum tentu kebenaran faktanya.
Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, belajar dari Stefanus. Keberanian suci ialah berani mengasihi, berani menolong, berani melindungi, dan bukan mencela, bukan menghakimi, atau melempar batu, atau melempar penderitaan dengan mengusir mereka sehingga mereka tidak punya tempat bahkan untuk berteduh, padahal mereka sudah mengorbankan nyawa bagi nyawa yang lainnya. Mereka bukan pahlawan yang berkata-kata. Mereka adalah pahlawan di dalam tindakan medis yang mereka lakukan di dalam memerangi COVID-19. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apakah kita berani? Jika kita berani mengatakan bahwa saya berani, maka kita pun sebagai orang Kristiani mesti menghidupi semangat yang diteladankan oleh Stefanus. Berani suci artinya berani mengasihi, berani mengampuni, dan menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Dan tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir. Banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah kita, bersama keluarga kita, berbagi pengalaman, rekonsiliasi, dan juga belajar untuk saling memahami dan mengerti mana yang menjadi prioritas di dalam keluarga kita. Dan di dalam Injil hari ini, Yohanes mengajak kita bahwa di dalam iman yang terpenting bukanlah tanda-tanda fisik. Jelas dikatakan di dalam bagian terakhir perikop ini, barang siapa percaya kepadaku, ia akan selamat dan memperoleh hidup. Iman tidaklah didasarkan pada tanda-tanda fisik. Mukjizat itu ada, hanya saja kita ditutup, mata hati kita tertutup oleh keegoisan, kekhawatiran, ketakutan, dan kita menjadi orang yang terus meminta-minta dan lupa untuk bersyukur atas anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, bacaan hari ini men-challenge kita, mengajak kita untuk berani menghidupi keberanian yang sejati. Berani berarti mengasihi, melindungi, memaafkan, dan tidak mengasingkan orang. Semoga berkat Tuhan selalu melimpah dan melindungi kita semua, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Jangan takut untuk berani mengampuni, memaafkan, mengasihi, bahkan melindungi mereka yang terkena virus COVID-19 dengan cara yang tepat, benar, dan prosedur yang sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Jadilah berkat dengan memberikan senyum yang ramah dan memberikan kata-kata yang sopan kepada siapa saja yang kita jumpai hari ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Amin.